Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada anggota kami 4 orang, dengan saya sendiri, Doni Wardes Tanggang. Saya Melisa Tri Agustin. Saya Reski Vincent Nurak. Saya Tristan Cleo Pangaribuan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat menurut para tokoh-tokoh. Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logi, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika filsafat atau keindahan. Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam berwujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang dalamnya tercangkup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan yang dapat diketahui. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu bagian-bagian yang saling berhubung, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal, logis, namun juga meliputi satu landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang yang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan arti dengan metapolisis. Kedua, yaitu landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga di sini ada landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, karakteristik nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Ya, di sini selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhi kepentingan nasional. Dan pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Adapun hal-hal penting yang
sangat urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk memajukan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kita masuk ke sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang di sini ada 3, yaitu yang pertama sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang dimaksud di sini yaitu pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis atau piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Oke, yang ketiga itu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan sidang PPU-PKI. Sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dan pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep Visualises Grundrecht, yaitu dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan nomor 5. Membangun argumen Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkut dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan
untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketenagaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan sebagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya kehidupan konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebagai paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki konsep yang mendasar dan urgensi yang penting dalam menjadi pedoman hidup dan tindakan bagi rakyat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional, mendasar, dan mengatur tata cara berpikir bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika dan tantangan sepanjang sejarah Indonesia, tetapi memiliki peran penting dalam menjadi ideologi bangsa yang memiliki nilai luhur. Baik, kawan saya akan melanjutkan. Melisa. Baiklah, jadi ini sumber referensi kami yang kami ambil dari 2 jurnal. Sekianlah dari paparan materi kami, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.